Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam hari ini saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Malam, Ded. Malam, Kak. Dan kita ulas berita, Ded, ya. Dan ulas berita malam hari ini masuk edisi ke-259 Minggu 5 Januari 2025. Dan tadi kita udah sepakat jadi akan ada 3 berita yang akan kita bahas dalam ulas berita. Yang pertama adalah menjelang vonis dugaan korupsi Jargas. Kemudian ada juga jelang persidangan dugaan korupsi batubara yang tahun 2025 ya. Kemudian ada juga terkini dari perkembangan dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang. Yang pertama kita bahas dulu dan beritanya sudah kita buat Dedi ya. Sudah, Kak. Jelang vonis dugaan korupsi Jargas. Silakan Dedi. Ya, kita sebut dulu nama perkara tersebut, ya, ini dugaan korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau ISP2J BUMD Pemkot Palembang dengan kerugian negara 3,9 miliar. Di mana dari keterangan Kasubsi bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang M. Syahran SMH mengungkapkan bahwa untuk keempat terdakwa dalam waktu dekat ini akan menghadapi vonis dari majelis hakim di Pengadilan Tipikor Palembang, Kak. Oke, agendanya tanggal berapa sudah terjadwal, Dan? Sudah, Kak. Dari keterangan Kasubsi bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang M. Syahran SMH untuk sidang dengan agenda vonis keempat terdakwa akan digelar pada Selasa 7 Januari 2025, Kak. Oke, Ded, ya. Ini menarik sekali. Perkara dugaan korupsi Jargas ya, karena kita juga memuat berita ini mulai dari penyidikan sampai ke agenda-agenda persidangan. Tapi sebelumnya ini ada agenda persidangan yang menarik, Ded, ya. Terdakwa menangis. Ya, dan Dedi membuat beritanya dalam judul, Ded, ya. Silakan Dedi ulas sekali lagi. Ya, Kak, terdakwa yang menangis tersebut merupakan kala itu menjabat sebagai Dirut PT ISP2J, di mana terdakwa menangis saat menyampaikan pembelaan atau pledoi pribadi di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam pledoi tersebut terdakwa teringat dengan anaknya, di mana semenjak dirinya menjalani proses hukum terkait perkara tersebut hingga terakhir kemarin pembacaan pledoi, ia belum pernah bertemu dengan anaknya tersebut, Kak. Kemudian faktor lain yang membuat terdakwa menangis ada juga, Dedi, ya? Iya. Apa itu? Silakan, Dedi. Ya, terdakwa juga menceritakan, Kak, mengungkapkan dalam pledoi pribadinya terkait aliran uang dalam perkara tersebut, di mana terdakwa sambil menangis mengungkapkan bahwa terkait tanda kutip kerugian negara yang terjadi dalam perkara tersebut, dikatakan terdakwa ketika itu dirinya telah menyampaikan kepada 2 saksi yang merupakan pegawai PT ISP2J, Kak, ya, di mana kedua saksi ini dalam persidangan sebelumnya telah terungkap bahwa pihak yang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, di mana dikatakan oleh terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT ISP2J tersebut bahwa kala itu dirinya menyampaikan kalau uang tersebut bermasalah jangan diambil, Kak, ya. Namun kedua saksi mengatakan bahwa uang tersebut merupakan diskon dan tidak bermasalah. Dari itulah dirinya menyampaikan dalam pledoi pribadinya bahwa ketika itu kedua saksi telah meyakinkan kepadanya bahwa uang tersebut tidak ada masalah karena diskon, Kak. Oke, perjalanan panjang dari perkara dugaan korupsi ini secara rutin ya kita buat di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com, ya. Yang menarik lagi ya sebelum kita bahas lagi menjelang vonis itu, ya, ini tentang uang fee. Ya, uang fee ini ada yang diserahkan dalam kantong kresek dan di beberapa tempat, Ded, ya. Mungkin untuk mengingatkan penonton SN, silakan Ded ulas. Ya, dalam persidangan, Kak, ya, persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH, tim Jaksa Penuntut Umum Iskandar didampingi oleh Hermasa SMH kala itu menghadirkan 2 saksi dari pihak PT ISP2J, di mana kedua saksi ini di persidangan terungkap bahwa merupakan pihak yang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT ISP2J. Di persidangan kedua saksi mengungkapkan bahwa uang tersebut merupakan fee, Kak, ya, fee dari pembelian pipa dan juga dari terkait pemotongan gaji tukang
yang kemudian kata saksi uang tersebut diberikan kepada mantan dirut PT SP2J di kantong kresek hitam yang diserahkan di sejumlah lokasi, Kak. Oke, yang menarik lainnya dulu sebelum ada keterangan di persidangan, ya, ini ada sejumlah uang yang tidak diketahui diberikan kepada siapa. Kemudian setelah beberapa waktu dijawab di persidangan. Nah, silakan Dede jawab. Silakan Dede ulas maksudnya. Ya, Kak, awalnya di persidangan, Kak, ya, dalam sidang saat persidangan baru dimulai di Pengadilan Tipikor Palembang. Tim jaksa penuntut umum terdiri dari Iskandar didampingi oleh Hermansyah SMH menyampaikan dakwaan untuk keempat terdakwa. Dalam terkait hal tersebutlah terungkap bahwa dalam perkara tersebut dikatakan jaksa penuntut umum ada uang 2 miliar lebih, sekitar 2 miliar yang mengalir ke beberapa pihak atau korporasi, ya. Kemudian dalam berjalannya persidangan, Majelis Hakim menghadirkan kedua saksi yang merupakan pegawai PT SP2J tadi dalam rangka konfortir, Kak, ya. Dalam konfortir inilah terungkap bahwa ada uang yang tadinya disebutkan dalam dakwaan jaksa tidak terungkap siapa penerimanya. Terungkap di persidangan bahwa uang sebesar 2,2 miliar, Kak, ya, merupakan menguntungkan saksi penjual pipa, Kak. Kemudian ada keterangan lain tentang uang itu, Dan? Ya, terungkap di persidangan, Kak, ya, bahwa sebelum ada uang terungkapnya uang 2,2 miliar yang menguntungkan saksi yang merupakan penjual pipa, dua pegawai PT SP2J yang merupakan saksi yang dikonfrontir oleh hakim mengakui, Kak, ya, bahwa ketika itu ada pertemuan di Jakarta terkait membahas penjualan pipa, pembelian pipa untuk Jargas dan juga terkait fee yang akan diberikan dari penjualan pipa tersebut, Kak. Oke, dan persidangan ini terbuka untuk umum, Ded, ya? Dan terbuka juga untuk wartawan meliput, Ded, ya? Kemudian agenda persidangan berikutnya itu dipimpin oleh hakim siapa, Den? Hakimnya ketua majelis hakimnya Fitriadi SHMH, Kak. Kemudian prajaksanya yang akan menghadiri? Jaksa penuntut umumnya terdiri dari Iskandar didampingi oleh Hermansyah SHMH. Oke, sekarang kita ulas lagi tentang perjalanan dugaan korupsi ini, Den, ya. Ini yang menarik lagi, ya. Dalam persidangan ternyata ada saksi yang dihadirkan. Yang menarik ini ada mantan wali kota 2 periode. Dan di situ yang menarik lagi hakim mencecar mantan wali kota ini dengan beberapa pertanyaan. Mungkin Dedi bisa menggarisbawahi apa poin-poin menarik waktu kehadiran mantan wali kota 2 periode tersebut sebagai saksi, silakan. Ya, mantan wali kota Palembang 2 periode tersebut dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan untuk saksi keempat terdakwa, Kak, ya. Memang ketika itu ketua majelis hakim Fitriadi SMH mencecar saksi terkait SK terkait perwali yang diterbitkan oleh mantan wali kota Palembang tersebut, di mana dalam perwali tersebut bahwa Jargas dikerjakan secara swakelola, Kak, ya. Kemudian hakim mengungkapkan, Kak, ya, di persidangan bahwa harusnya proyek Jargas yang senilai 22,5 miliar tersebut pekerjaannya bukanlah dilakukan swakelola, namun ditegaskan hakim harusnya pekerjaannya dilakukan lelang, Kak. Menarik juga, Ded, ya, mengulas kesaksian dari mantan wali kota Palembang 2 periode tersebut, Ded, ya. Dan ternyata dalam kesaksian tersebut sempat terungkap bahwa mantan wali kota Palembang ini tidak tahu ada perkara sebelumnya di BUMD ini, Ded, ya. Iya, Kak. Bagaimana waktu kesaksiannya di persidangan? Ya, kesaksian di persidangan mulanya, Kak, ya, majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH menanyakan terkait proyek Jargas yang menggunakan anggaran dari penyertaan modal sebesar 22,5 miliar tersebut, apakah dilakukan pengawasan oleh mantan wali kota Palembang tersebut. Dikatakan oleh mantan wali kota Palembang dirinya mengaku, Kak, ya, tidak melakukan pengawasan dan tidak mengetahui terkait dugaan kasus korupsi tersebut, sebab dikatakannya di PT SP2J dirinya telah menempatkan komisaris untuk melakukan pengawasan, namun komisaris tersebut menurut saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut tidak melaporkan kepadanya, Kak. Oke, yang menarik juga hakim sempat menanyakan soal fee kepada mantan wali kota Palembang ini. Silakan, Dedi. Ya, dalam persidangan tersebut hakim menanyakan, Kak, ya, karena hakim menegaskan terkait kerugian negara dalam perkara tersebut, di mana hakim menanyakan kepada mantan wali kota Palembang tersebut apakah
menerima sejumlah uang, fee atau rumah atau mobil Kak ya. Namun saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut membantahnya dan dirinya mengaku tidak menerima apapun terkait perkara tersebut Kak. Oke, kita kembali lagi menjelang vonis ya. Tuntutan sebelumnya dalam agenda persidangan bagaimana untuk para terdakwa? Ya Kak, dalam persidangan sebelumnya tim jaksa penuntut umum telah menyampaikan Kak ya di persidangan terkait tuntutan untuk keempat terdakwa dalam dugaan kasus korupsi Jargas Kota Palembang tersebut, di mana jaksa penuntut umum Iskandar didampingi Hermansyah SMH telah membacakan tuntutan di mana untuk terdakwa yang merupakan mantan direktur utama PT SP2J yang juga merupakan pengguna anggaran dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 6 tahun penjara. Kemudian JPU mengungkapkan bahwa terdakwa juga didenda 100 juta subsidiar 6 bulan penjara. Kemudian dalam tuntutannya JPU juga menyampaikan terkait tuntutan tambahan ya, di mana tuntutan tambahan tersebut ya ini agar terdakwa membayar uang pengganti dengan sebesar 1,8 miliar apabila setelah putusan ingkrah nanti terdakwa tidak memiliki uang 1,8 miliar, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk menutupi kerugian uang pengganti tersebut. Dan jika harta dan benda yang dilelang tidak menutupi uang pengganti, maka diganti dengan 2 tahun 6 bulan penjara Kak ya. Selanjutnya untuk 3 terdakwa lainnya yang merupakan mantan direktur operasional PT SP2J, lalu mantan direktur keuangan PT SP2J dan mantan direktur umum PT SP2J masing-masing dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara. Namun untuk ketiga terdakwa tersebut di persidangan terungkap tidak dibebankan uang pengganti oleh tim jaksa penuntut umum Kak. Terima kasih penonton Lensa SN yang masih setia menonton ulas berita dari Lensa SN, dan kita masuk ke sesi 2 pembahasan di ulas berita, dan ada berita yang hangat selalu dibuat Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com ya. Ini tentang perkara dugaan korupsi batubara di Sumsel, di mana masuk tahun 2025 ini ada agenda pemeriksaan saksi. Dan saksi yang diperiksa lumayan banyak nih Den ya. Ada berapa saksi yang diagendakan? Ya, dalam persidangan dugaan kasus korupsi batubara tersebut Kak ya, terungkap bahwa Hakim Fitriadi SMH mengungkapkan di persidangan bahwa akan ada 55 saksi sesuai dalam berkas perkara akan dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan Kak. Oke Den ya, mengulas berita perkara dugaan korupsi batubara ini sangat menarik Den ya. Kak. Dan mendapat apresiasi begitu tinggi dari penonton Lensa SN. Dan kita bicara tentang kerugian negara. Berapa besar kerugian negara, kita mengingatkan ke penonton Lensa SN, dan bagaimana terjadi transaksi uang yang tidak pada tempatnya ya dalam perkara dugaan korupsi ini. Silakan Dede. Pertama kita sebutkan dulu nama perkara tersebut, yakni dugaan korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara tahun 2010 sampai dengan 2014 di Kabupaten Lahad, Provinsi Sumsel ya. Di mana dalam perkara tersebut ada 6 terdakwa yang kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdiri dari jaksa dari Kejati Sumsel dan Kejari Lahad telah mengungkap jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut, yang ini berjumlah 495 miliar Kak ya, di mana dari dakwaan jaksa penuntut umum mengungkapkan 495 miliar tersebut kerugian negara yang terdiri dari batubara yang dijual, di mana batubara ini diambil dari wilayah izin BUMPTBA Kak ya. Kemudian dikatakan jaksa penuntut umum kerugian negara juga 495 miliar tersebut, maksudnya diantaranya ada juga dari kerusakan lingkungan yang tidak direklamasi oleh pihak PT Andalas Bara Sejahtera Kak. Kemudian soal transaksi uang dalam perkara dugaan korupsi ini, silakan diulas secara singkat saja, silakan. Ya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah mengungkapkan Kak ya bahwa terkait perkara tersebut ada aliran uang yang mengalir kepada ke-6 terdakwa, di mana ke-6 terdakwa tersebut terdiri dari 3 terdakwa merupakan pihak dari PT Andalas Bara Sejahtera, kemudian 3 terdakwa lainnya merupakan ASN dari Dinas Pertambangan Kabupaten Lahad Kak.
Kemudian aliran uang itu Dedi pernah buat berita itu sampai ada untuk biaya perjalanan ke Cina. Ini menarik sekali, Ded ya. Iya, Kak. Pernah kita buat berita, Ded ya? Pernah, Kak. Silakan Dedi ulas. Ya, hal tersebut diungkapkan jaksa penuntut umum, Kak, ya, bahwa salah satu terdakwa yang merupakan dari pihak dari PT Andalas Baras Sejahtera menerima uang, Kak, ya. Uang tersebut berupa dalam bentuk dolar, di mana dikatakan jaksa penuntut umum Toto Rudianto SMH didampingi Rian Sumarta Samsu SMH mengungkapkan bahwa uang dolar tersebut digunakan oleh terdakwa untuk perjalanan ke Cina, Kak. Kita masuk sesi ketiga ulas berita YouTube Lensa SN ya. Dan sesi ketiga ini berita yang warawiri juga ya, masuk di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com, ini tentang perkara dugaan korupsi dana hibah PMI Kota Palembang ya. Perkara dugaan korupsi ini sempat terhenti ya, karena ada Pilkada Kota Palembang ya. Karena salah satu saksi yang diperiksa itu ikut dalam Pilkada Kota Palembang. Dan Dedi setelah Pilkada Kota Palembang itu pernah menanyakan ke jumpa pers ya? Ya, pada Kejari Palembang, Kak. Itu tentang mengapa tersangka belum ada dalam perkara dugaan korupsi ini. Tapi untuk jelasnya silakan Dedi ulas di ulasannya. Iya, Kak. Perkara tersebut kita sebut dulu, Kak, ya, namanya dugaan kasus korupsi pengelolaan dana hibah dan biaya pengganti pengelolaan darah pada Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, Kak, ya. Di mana dalam penyidikan perkara tersebut Suara Nusantara dan koran SN menanyakan perkembangannya, Kak, ya, kepada Kajari Palembang Hutamrin SMH pada saat rilis penyampaian kinerja Kejari Palembang tahun 2024, di mana saat itu Suara Nusantara dan koran SN menanyakan terkait gelar perkara dan belum adanya penetapan tersangka dalam perkara ini, termasuk juga terkait berapa jumlah saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Palembang, Kak, ya. Dikatakan oleh Kejari Palembang Hutamrin SMH bahwa sejauh ini Kejari Palembang telah melakukan satu progres, Kak, ya, di mana progres tersebut menurut Kejari Palembang ya ini sudah tahap penyidikan. Namun terkait hal yang lainnya, Kajari mengungkapkan masih menunggu petunjuk dari pimpinan, Kak. Kemudian tentang belum adanya tersangka dalam perkara dugaan korupsi ini, mendapat komentar ya dari Kamaki Bapak Insinyur Peri Kurniawan. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Ded ya? Sudah, Kak. Silakan Ded ulas. Ya, Deputi Kamaki Insinyur Peri Kurniawan, Kak, ya, berharap agar Kejari Palembang segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, karena menurut Ferry perkara tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan sudah ada sejumlah saksi yang telah diperiksa. Bahkan Ferry mengatakan bahwa saat ini Pilkada Kota Palembang telah selesai, jadi dikatakan Ferry menunggu apa lagi, Kejari Palembang harus segera menggelar perkara untuk penetapan tersangka di perkara tersebut, Kak. Oke, penonton SN, kita sudah membahas ya, kupas tuntas 3 berita dalam ulas berita YouTube dan SN malam ini ya. Dan untuk kita umumkan bahwa berita-berita yang kita ulas ini sudah kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Yang penasaran dengan berita lengkapnya silakan klik koran sn.com. Penonton SN, tanpa terasa kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan kita terus berharap kepada penonton SN terus memberikan masukan-masukan positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan berkualitas. Dan tema dari ulas berita malam ini itu berdasarkan usul dari penonton SN. Dan bagi yang ingin memberikan usul, silakan DM ke Instagram koran SN. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes, Ded ya. Iya, Kak. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja, Ded ya. Carilah teman sebanyak-banyaknya dengan catatan yang baik ya, untuk mendukung masa depanmu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alucimat bersama Dedi Suhendra undur diri. Salam SN, salam kompak selalu.